Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat di seluruh Indonesia, khususnya siswa SDN Kayu Ringin Jaya 16. Mari kita sama-sama mewujudkan kegiatan Merdeka Belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera dapat diatasi oleh bangsa Indonesia dan kita semua bisa belajar tatap muka seperti pada biasanya. Nah, agar keseharian kalian dapat bermanfaat, maka kita melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini bisa menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah metode satu arah dengan media YouTube. Jadi kami mengupayakan agar kalian tetap belajar ya di rumah dengan semaksimal dan optimal yang kami bisa. Baik, memulai kegiatan pada hari ini, Bu Ira dan Pak Bahri menyampaikan mudah-mudahan kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan ya, kemudian lakukan kegiatan 3, iman, amin, dan imun ya. Jadi kamu tetap meminta kepada Allah, berdoa, banyakin ibadah, kemudian menjaga imunitas tubuh kalian dengan makanan yang bergizi ya, dan mudah-mudahan senantiasa kita di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah sakit, baik itu sakit pandemik ini ataupun sakit di luar pandemik ini, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin ya. Setelah pembelajaran beberapa hari yang lalu kemarin ya, kita belajar pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4 ya. Jadi pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa Bu Ira dan Pak Bahri adalah guru kalian di kelas 6, hanya membedakan ruangan saja 6A 6B. Jadi karena kita tidak menggunakan ruangan ya, jadi tidak ada batas lagi. Jadi semua baik itu kelas 6B murid Bu Ira dan kelas 6A murid Pak Bahri. Jadi siapapun yang berhadapan dengan kalian dalam pembelajaran merupakan guru kalian, patut dihormati ya, patut kalian hargai kerja kerasnya. Jadi hari ini belajarnya sama Bu Ira dulu ya. Baik, kita ke pembelajaran 4. Buka buku paket temamu. Ya, pembelajaran 4 kurikulum 2013 bermuatan IPA. Bermuatan IPA berkaitan dengan kegiatan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Sekarang kamu diberikan gambar pada halaman 39 ya. Gambar tersebut menampilkan lani, tumbuhan ya. Di sana ada lani, ada tumbuhan, dan ada makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sana ada tulisan besar O2 dan CO2. Apa itu ya? Nah, sebenarnya kalian sudah mempelajari pokok materi ini di kelas sebelumnya. Bila Ibu tidak salah terka di kelas 5 ya. Jadi materi yang ada di gambar ini adalah materi fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pengolahan makanan oleh tumbuhan. Karena makhluk hidup yang sama Allah diberikan keistimewaan dapat membuat makanannya sendiri ya. Mengolah makanannya sendiri adalah tumbuhan ya, spesial. Nah, tumbuhan melalui proses fotosintesis dibantu oleh klorofil yang ada di dalam daun ya, zat hijau daun, kemudian dibantu oleh makhluk tidak hidup, cahaya, tekanan udara, sehingga dapat melaksanakan kegiatan fotosintesis. Fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa 1. Oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup, untuk bernapas. Ya, kita sebagai manusia dan makhluk hidup yang lainnya, hewan, itu membutuhkan oksigen yang digunakan untuk bernapas. Nah,
Manusia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini kebalikannya dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bernapas ya. Jadi kalau kita menghirup oksigen, tumbuhan menghirup karbon dioksida. Jadi proses fotosintesis, air, tekanan udara, kemudian zat klorofil, unsur hara yang terdapat di dalam tanah, kemudian karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang lain dapat membantu proses fotosintesis sehingga tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri dan menghasilkan manfaat bagi makhluk hidup yang lain. Jadi saling berputar di dalam lingkaran yang bermanfaat ya, saling keterkaitan antar sesama makhluk hidup. Apa yang terjadi apabila salah satunya hilang? Pasti akan terjadi kepunahan ya. Jadi mari kita bersama-sama merawat, menjaga agar senantiasa lingkaran kehidupan ini tetap berjalan semestinya ya nak ya. Jadi kamu mempelajari tentang fotosintesis. Nah, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan fotosintesis ini ya dapat dirasakan oleh tubuh tumbuhan itu sendiri dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Maka kalian bisa mencantumkan, menulis di buku tulismu ya, atau kamu fotokopi lembaran halaman 40-nya ya, untuk menceritakan kembali dan menulis secara lengkap tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. 1. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. 2. Tumbuhan itu sebagai salah satu elemen penting dalam susunan pengolahan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Yang lainnya, kolom-kolom yang lainnya dapat kalian cari. Nah, dari tumbuhan pula ya, akarnya dapat menyerap unsur air ya yang jatuh ke dalam tanah, diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian tumbuhan memiliki fungsi yang lainnya sebagai apotik hidup atau bahan baku obat-obatan. Jadi beberapa tumbuhan dipercaya dan diyakini dapat mensuplai obat-obatan alami yang dibutuhkan ketika makhluk hidup sakit ya, seperti manusia sakit, hewan sakit, biasanya ada jenis-jenis tumbuhan yang digunakan untuk pengobatannya. Jadi kamu rangkum di buku paketmu pada halaman 40. Ini adalah bermuatan IPA ya. Jadi kalian mempelajari tentang manfaat tumbuhan setelah kalian mengetahui bagaimana tumbuhan berkembang biak. Cek kembali di pembelajaran 4 berikutnya. Di sana ada sebuah teks di halaman 41. Ada teks yang dimana teks tersebut diambil dari contoh pada pembelajaran 1 tentang jagung sebagai sumber bahan makanan pokok Indonesia ya. Karena jagung sendiri adalah sumber karbohidrat ya. Proteinnya juga ada, proteinnya protein nabati dalam jagung. Jadi bagi yang belum konsumsi jagung atau tidak doyan, ayo mulai masukkan jagung ke dalam menu makananmu sehari-hari. Bisa dibuat bakwan ya, bisa dibuat sop, bisa dibuat jenis camilan yang lainnya. Nah, di dalam halaman 41 ini siswa mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran pertama dan kedua kalian mempelajari tentang teks ya yang terdiri dari beberapa paragraf di mana siswa diarahkan sama Bu Ira ya, kemarin khususnya ya sama Bu Ira dan diperkuat oleh Pak Bahri, diarahkan untuk tunjukkan ide pokok. Nah, ide pokok sama dengan gagasan utama, sama
utama. Ide pokok berisi tentang subkata, kata per kata di dalam paragraf yang penting. Jadi, dalam menentukan ide pokok ada dua alternatif cara. Yang pertama dengan mencari tahu kalimat awal atau kalimat akhir. Jadi biasanya ide pokok itu terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat, atau kamu baca kamu baca paragraf di dalam teks tersebut secara berulang, sekali, dua kali, tiga kali. Biasanya secara responsif otak akan merekam. Oh, tadi saya baca tentang apa ya? Nah, jagung merupakan makanan pokok Indonesia. Nah, di kolom berikutnya ada ide pokoknya. Kemudian di kolom ketiga ada kesimpulan. Dari tiga tabel ini, apa sih pendapat yang bisa kamu ambil? Nah, kamu bisa isi di halaman 41 bahwa ide pokok merupakan titik-titik sama dengan gagasan utama. Bagaimana kalian mencari tahu tentang ide pokok? Nah, sedangkan kesimpulan adalah intisari dari ide pokok. Jadi katanya lebih sedikit dibandingkan ide pokok. Nah, cari tahu di sini di halaman 42 ada paragraf kedua. Ada paragraf kedua, ada teksnya, kemudian ada ide pokoknya dan ada kesimpulan. Dari gambaran tabel saja kamu bisa menyimpulkan bahwa ide pokok merupakan utuh satu kalimat. Sedangkan kesimpulan adalah intisari dari ide pokok. Jadi lebih kecil, lebih sedikit lagi. Maka apa sih ciri-ciri kesimpulan? Nah, ciri-ciri kesimpulan yaitu satu, kesimpulan biasanya disampaikan oleh si pembuat cerita kepada pembaca ya, dari kata khusus ke kata umum. Kemudian menggunakan kosakata yang baku dan merupakan pernyataan dari ide pokok yang diperingkas. Ciri-ciri kesimpulan ya. Jadi nanti ketika kalian membaca sebuah teks lalu kalian menemukan ide pokok, kamu langsung bisa menemukan kesimpulan. Tetapi tentunya lebih sedikit jumlah katanya dibandingkan ide pokok. Nah, ini bermuatan bahasa Indonesia. Sekarang kita tetap di pembelajaran keempat. Mari dibuka lagi bukunya, halaman 43 ya. Nanti sambil belajar, sambil mendengarkan lagu boleh ya, sambil didampingi oleh orang tuanya, saling bertanya, berdiskusi. Tapi tolong Bu Ira sama Pak Bari minta tolong videonya tidak boleh di skip ya. Kamu baca, kalau kamu belum paham, kamu dengarkan, kamu cermati, diulang lagi. Itulah manfaat, salah satu manfaatnya kalau kita belajar satu arah menggunakan YouTube, jadi bisa diulang-ulang. Baik, ada gambar di halaman 43, ada gambar di sana. Gambar yang pertama Lani, Dayu dan Beni ya, sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Kemudian yang kedua, gambar kedua ada Siti, ada Beni dan ada Edo sedang melakukan kegiatan diskusi. Ya, diskusi. Sebenarnya kegiatan ini kalau kita tatap muka kita biasa lakukan setiap harinya ya. Nah, tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas. Tadi sudah Bu Ira sampaikan ya. Jadi tidak perlu lagi diulang. Nah, yang harus kalian pahami adalah dari gambar tersebut ya merupakan contoh penilaian nilai sikap sila keberapakah? Ayo, tahu tidak? Nah, gambar pertama, kegiatan kerja bakti mencerminkan nilai sikap sila ketiga. Kemarin sudah diajarkan sama Pak Bari nih, Pancasila terdiri atas 5 sila. Simbolnya ada 5, ada yang bintang, ada kepala banteng dan seterusnya. Dan kemudian Pak Bari mengangkat 2 nilai sikap Pancasila, sila pertama dan kedua. Nah, pada
Pancasila, sila ketiga, biasanya nilai sikapnya mencerminkan tentang persatuan dan kesatuan. Kerja bakti merupakan contoh cerminan menunjukkan, mewujudkan nilai-nilai persatuan. Karena dengan kerja bakti yang mudah, yang sukar akan terasa mudah, yang banyak akan terasa sedikit ya. Selain itu, gambar yang kedua mencerminkan nilai Pancasila, sila keempat. Tugas kalian di rumah adalah satu, ya, boleh kamu fotokopi atau boleh kamu tulis ulang, boleh bentuknya persegi, boleh tidak, silahkan kreativitas kamu. Kamu cari tahu tentang informasi berkaitan dengan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Jumlahnya paling sedikit 3 ya. Ditulis di buku tulisnya dengan tulisan yang rapi. Lalu tugas yang kedua bermuatan bahasa Indonesia. Kamu cari tahu tentang pengertian kesimpulan ya. Lalu tugas ketiga, kamu cari tahu contoh pengamalan nilai atau sikap sehari-hari yang mengamalkan sila ketiga dan sila keempat. Satu-satu aja contohnya. Jadi tugasnya ada 3 ya. Di buku tulis yang rapi, kasih hari dan tanggal, kemudian di-share, dikirim ke Telegram 6B ke Pak Bari, 6A ke Bu Ira. Nah, untuk itu Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dapat menambah wawasan kalian dalam belajar. Selalu ingat, sumber ilmunya bukan hanya buku tema. Kalau saat ini sedang membahas tentang manfaat tumbuhan, cari tahu manfaat tumbuhan yang lainnya. Kalau perlu, tambah kosakata kalian tentang macam-macam tumbuhan ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.